Semua kader PDI Perjuangan di parlemen, di DPP, di struktur partai, DPD, DPC dan sebagainya wajib untuk turun ke bawah, wajib untuk mengikuti perkembangan sosial ekonomi masyarakat, wajib untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dalam masyarakat untuk kita perjuangkan demi kebaikan bersama. Kira-kira seperti itu. Kita langsung pertanyaan aja. Apa lu mau ngomong dulu? Ngomong nggak? Langsung pertanyaannya apa ya? Untuk terkait soal kan pasok jadi sebenarnya. Itu mungkin ada dengan alasan nggak sih Mas mungkin kenapa akhirnya pasok dia diangkat? Nah, berita gembira dari DPP PDI Perjuangan pada hari ini adalah tadi Ibu Ketua Umum kita sudah memutuskan dan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan adalah Pak Hasto Kristianto. Udah. Ya, Ustaz ada alasan lain nggak bang? Sebenarnya itu kan baliknya gitu. Bisa dikatakan kita semua sama-sama tidak tahu karena kita sudah bersetuju bahwa penyusunan struktur DPP itu 100% hak prerogatif Ketua Umum. Jadi tadi di atas ketika mau dilantik DPP yang belum dilantik di Bali kemarin dibacakan namanya satu persatu, lalu Pak Adi Wasekjen bidang sekretariatan ya itu bertanya sekjennya siapa Bu, lalu Ibu Ketua Umum katakan Pak Hasto dan semua refleks berdiri tepuk tangan bersama-sama. Kalau dulu tanya kaget karena saya juga tidak tahu. Teman-teman yang di atas menurut saya juga tidak tahu. Tapi kita percaya bahwa apa yang ditetapkan Ketua Umum adalah yang terbaik untuk PDI Perjuangan, untuk rakyat dan tentunya untuk Indonesia. Cukup? Lu ngomong. Mas, masih soal penunjukan sekjen. Jadi tadi Pak Hasto memang sudah datang sebagai apa kan tadi awalnya DPP kan yang pada kumpul, terus memang benar-benar surprise kah hari ini penunjukan sekjen? Lu tanya gua? Iya. Surprise buat gua. Karena gua nggak tahu. Betul-betul tadi disampaikan Ketua Umum kita sempat mungkin 3-4 detik lalu sama-sama berdiri dan kita tepuk tangan semua. Jadi kalau yang lu tanya, yang lu tahu gak? Kagak. Tapi kalau lu tanya, yang lain tahu gak? Gue gak nanya satu-satu. Kan jajaran DPP tidak terjadi pergeseran yang terlalu signifikan. Apakah mungkin ada pertimbangan strategis yang disampaikan di Ketua Umum yang berkaitan dengan eksternal Tadi Ibu Ketua Umum menyampaikan beberapa pertimbangan, dia jelaskan segala macam dan kita anggap pertimbangan Ketua Umum itu baik, benar dan akan kita ikuti bahwa ada pertimbangan terkait dengan situasi saat ini, ada pertimbangan tentang kebutuhan partai, bagaimana mempercepat konsolidasi, bagaimana kemudian memastikan seluruh kader turun ke bawah, kita diminta turun ke bawah, Adian turun ke petani, yang lain turun ke pabrik-pabrik dan sebagainya, dan kita harus melakukan pendataan, pencatatan seluruh problem-problem rakyat, problem terkait dengan beras, problem terkait dengan pajak, problem dengan segala macam, kita harus catat. Dan kita akan rapatkan itu untuk kemudian kita carikan jalan keluar yang baik. Ditegaskan oleh Ketua Umum tadi bahwa dalam sistem presidensial ketatanegaraan secara tegas mengatakan tidak ada oposisi. Jadi kita menempatkan diri dalam istilah sebagai partai penyeimbang. Kalau kita berbicara tentang sistem ketatanegaraan dalam konteks presidensial, maka fungsi oposisi dalam tanda kutip sebenarnya dilakukan oleh parlemen. Karena itulah di parlemen melekat fungsi tugas untuk melakukan pengawasan. Kira-kira seperti itu. Ya. Apa? Hari ulang tahun ya. Tahun sebelumnya kan ada acara sendiri di Lenteng Agung. Nah, apakah tahun ini juga sama? Kita ada acara upacara bendera di Lenteng Agung.
Jadi nggak akan merayakan di istana ya? Belum kita bicarakan, tapi partai akan lakukan itu di Lenteng Agung. Soal nota keuangan dan tidak nota keuangan dan tidak politik tersebut juga dari DPP ada petunjuk atau poin-poin khusus yang disampaikan. Kita belum berbicara tentang nota keuangan. Tadi arahan Ibu Ketua Umum lebih fokus pada bagaimana kader PDI Perjuangan harus mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan rakyat. Jadi nanti Ketua Umum akan tanya, tadi sempat ada obrolan bagaimana dan harga beras. Kenapa kelihatannya di Pasar Cipinang sempat beras sulit didapat dan sebagainya. Itu dibicarakan. Dan kita diminta turun data semuanya. Seluruh masalah-masalah rakyat itu kita harus tahu. Itu saja. Bang, tadi kan ngomongin soal masalah-masalah rakyat yang lagi ramai kan juga kemarin ada demo besar-besaran di Pati. Itu jadi concernnya itu juga nggak tadi disampaikan ke Pak? Semua problem kerakyatan menjadi concern kami sebagai partai. Tetapi tadi kita lebih berbicara tentang bagaimana memberdayakan UMKM, bagaimana menyikapi persoalan kondisi kelangkaan beras yang sempat terjadi, bagaimana menyikapi hutang luar negeri dan sebagainya. Dan artinya bahwa kita juga berharap bahwa rakyat semakin cerdas untuk melihat persoalan-persoalan yang terjadi sekeliling mereka, dan itu harus terjadi karena partisipasi kader-kader partai turun bersama-sama dengan rakyat. Jadi spesifik soal pemakzulan Pati itu kan itu juga basisnya PDI Perjuangan ya, di DPRD ada sekitar 14. Karena ini rapat DPP pertama, arahannya lebih banyak pada bagaimana kader partai harus bersikap. Apa yang harus dilakukan. Kenapa? Ini menjadi bagian evaluasi kita bahwa untuk ke depan kita harus tidak lagi ragu-ragu turun ke rakyat. Jadi berkali-kali Ketua Umum menyampaikan pesan yang memang menekankan pada kita turun. Ketahui persoalan rakyat, istilahnya telinga kita harus sanggup mendengarkan denyut nadi rakyat. Terus balik lagi yang soal sekjen tadi Mas, pada saat pelantikan setelahnya Ibu Mega ada bicara apa soal sekjen atau mungkin Mas Hastonya sendiri ada paparan nggak sih Mas tadi di atas di rapat DPP? Tadi selesai pelantikan, Ibu Mega memimpin rapat DPP kira-kira 1 jam setengah, 1 jam 45 menit, lalu rapat DPP dilanjutkan oleh sekjen. Ibu Mega bertemu dengan yang lain, sekjen melanjutkan rapat sampai selesai. Tidak ada percakapan yang lebih jauh karena sepertinya kita sudah mau fokus pada apa yang harus dikerjakan masing-masing struktur DPP ini pasca pelantikan. Jadi langsung dibagi tadi bidang ini lakukan ini, bidang ini lakukan ini dan sebagainya. Bagaimana kemudian bidang ini harus rapat segera, bidang ini harus rapat segera. Kenapa? Kita tidak boleh kemudian melupakan problem-problem rakyat, dan seluruh struktur partai ini memang dibuat untuk menjadi jalan keluar, menjadi jawaban dari persoalan-persoalan rakyat. Ya, kagak ada yang lain apa lu mulu yang lain apa? Oh, CNN. Ya. Soal ini Pak, apa namanya? Ini kan paketnya di masa sebelumnya sudah jadi sekjen terlama ya, 3 periode sebelumnya tidak pernah terjadi. Sebenarnya alasan apa? Apakah memang tidak ada opsi nama lain untuk menjabat? Karena sebenarnya seperti isu juga kalau Mas tidak akan melanjutkan posisinya sebagai sekjen sebelum kongres itu, apakah itu benar? Tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan yang sangat beragam, tapi kesimpulan satu, Ketua Umum percaya pada Pak Hasto. Ada pertimbangan lain pasti banyak, tapi kepercayaan itulah yang membuat Ketua Umum tadi di luar sepengetahuan kita langsung menetapkan nama Pak Hasto, dan itu pun setelah ditanyakan oleh Pak Adi, Bu, sekjen bagaimana? Pak Hasto maju ke depan. Dan kita kaget, ya 3-4 detik, lalu semua tepuk tangan berdiri. Keren kan? Top gak? Termasuk kemarin yang sempat ada kriminalisasi hukum itu juga dianggap Ibu nggak masalah berarti? Pertanyaan lu aneh, udah ditetapkan sama Ibu, ya berarti tidak masalah, Bang.
teknis administrasi Bang mungkin akan diserahkan kepada kita. Nah itu nanti bidang hukum yang menjelaskan. Ya. Artinya bahwa kita cuma menyampaikan bahwa inilah acara rapat DPP pertama yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum dan langsung dipimpin juga oleh Pak Sekjen. Kira-kira begitu. Ibu besok bakal kajian tahu? Belum tahu. Jadi teman-teman untuk sementara begitu. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan, tanya setelah selesai acara ini, kita bisa doorstop. Tapi kayaknya gue akan pura-pura menghindar. Cukup? Oke. Lu ngomong lah. Instruksinya hanya mendampingi. Tepuk tangan